Mohon konfirmasinya apakah sudah terlihat slide-nya? Oke, Pak. Baik. Jadi yang akan kita bahas adalah pemanfaatan virtual reality dalam dunia pendidikan, karena sebenarnya VR itu banyak seperti sudah tadi dijelaskan oleh Pak Masyuri, pemanfaatannya ada di medik, kemudian ada di entertainment, kemudian di simulasi dan lain-lain. Tapi kita hari ini akan fokus pada dunia pendidikan karena sangat dekat dengan keseharian kita sebagai guru maupun dosen di institusi masing-masing. Perkenalkan, saya sekarang dosen di Fakultas Ilmu Terapan, lebih tepatnya di Prodi D3 Informatika, sekarang berubah nama menjadi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Aktif juga di Lab Riset Multimedia. Nah, disinilah sebenarnya jiwa ngoprek saya tumbuh nih dengan teman-teman satu kakak yang di bidang AR/VR juga. Di sini kita banyak koleksi device seputar AR/VR, nanti akan saya tunjukkan beberapa di antaranya. Saya juga aktif sebagai manajer di Center of E-Learning and Open Education. Di sini kami bertugas mengembangkan konten-konten e-learning untuk Telus sejak tahun 2018 ya, itu seluruh videonya itu yang mendevelop di studio kami. Kemudian saya juga aktif di luar sebagai anggota di Indonesia VR AR Association. Di sini berisi sebagian besar adalah teman-teman di industri yang bergerak di bidang AR VR di Indonesia, dan ada beberapa akademisi. Jadi mungkin nanti kalau dari Bapak Ibu sekalian ada peminatan untuk mengembangkan AR VR di Indonesia itu dapat juga berkontribusi di asosiasi tersebut. Saya dulu S2-nya di teknologi digital media and game di ITB tahun 2007 gitu. Jadi makanya sangat relevan dengan perkembangan terkait AR dan VR, karena tesis saya juga seputar simulasi memanfaatkan augmented reality gitu. Kemudian beberapa sertifikasi yang relevan dengan teknologi VR mungkin yang saya mention di sini beberapa saja, yaitu yang pertama Unity Certified Developer. Karena kalau Bapak Ibu yang sudah aktif mengembangkan aplikasi VR mungkin mengetahui bahwa Unity ini adalah salah satu aplikasi de facto ya yang saat ini paling populer di dunia untuk mengembangkan aplikasi virtual reality dan augmented reality selain game dan lain-lain. Kemudian saya juga memiliki sertifikat Adobe Certified Associate itu tahun 2015-an. Karena saya sejak tahun 2004 itu sudah aktif mengembangkan perangkat berbagai sistem multimedia interaktif dan AR juga tahun 2009, itu sejak tahun 2005. Jadi sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di bidang game development dan interaktif multimedia. Mungkin yang relevan satu lagi adalah ini yang Assembler Inventor ya, Assembler Certified Educator. Itu adalah salah satu tools untuk mendevelop aplikasi augmented reality, mungkin agak berbeda konteks sedikit, untuk para edukator. Jadi dipermudah pembuatannya aplikasi AR untuk para edukator di Indonesia dan dunia. Karena sebenarnya kantornya ada di Indonesia ya, cuman mereka menargetnya global sehingga dapat dipergunakan oleh seluruh edukator di negara manapun. Kemudian ini beberapa tadi sejak awal, sejak S2 itu saya mulai aktif mengriset tentang AR dan VR ya. Kemudian ini beberapa kelanjutannya mungkin saat ini beberapa tools yang sempat kami riset, kami oprek gitu ya. Di antaranya adalah Oculus DK2 yang ini ya. Itu adalah salah satu generasi pertama device VR ya di dunia. Jadi dia baru dirilis sekitar tahun 2012 kalau tidak salah. Jadi saat itu AR VR baru baru lahir ya kalau saya lihat. Bukan lahir dari sisi risetnya. Kalau risetnya sudah lama, sudah sejak tahun 80-an, 90-an. Cuman kalau di sisi komersilnya di tahun 2014 ini, 2013 tepatnya mereka lahirnya itu ada perusahaan namanya Oculus, lahir dari sebuah platform semacam Kita Bisa, namanya Kickstarter kalau di World Wide Web. Jadi saat itu perusahaan dunia belum ada yang mendevelop sistem VR untuk massal, untuk masyarakat umum. Biasanya untuk riset aja dan bentuknya besar dan mahal gitu. Nah, ketika tahun 2014 itu, 2014 baru kami miliki device-nya, 2014 itu mereka rilis. Itu dia ke Kickstarter semacam Kita Bisa, kemudian menawarkan kepada orang-orang untuk crowdfunding ya. Silakan, kami punya konsep untuk kacamata VR seperti ini. Siapa yang ingin mendanai? Kemudian ternyata banyak orang menyumbang, orang menyumbang dan didapatkan sekian ribu persen gitu. Jadi sudah laris, sangat laris. Dari sana baru perusahaan-perusahaan besar dunia melihat, wah ternyata potensi VR besar ya, banyak yang ingin sebenarnya. Dan ternyata ada yang berani mendevelop aplikasi sistem VR
dan bisa ternyata murah. Akhirnya perusahaan besar dunia, salah satunya HTC ya, itu mulai mendevelop sistem VR yang bisa digunakan secara masif. Akhirnya sampai sekarang pun Oculus dan HTC ini masih jadi rival abadi ya. Jadi yang salah satu yang mendevelop headset VR cukup murah, meskipun kalau saya lihat untuk pasaran untuk individual masih mahal ya, sekitar 8 juta sampai 12 jutaan gitu. Nah, dalam perkembangannya Oculus ini akhirnya 2 tahun lalu dibeli oleh Facebook, sehingga arahnya terlihat ya, bahkan perusahaan besar sekelas Facebook pun akan beralih ke VR nanti, akan menuju ke arahnya ke VR sosial medianya. Makanya dia membeli Oculus ini supaya karena saat itu Oculus sudah menjadi penguasa pasar ketika di VR dengan saingannya di HTC dan beberapa produk lainnya. Salah satunya Sony untuk game ya, Sony PSVR dan lain-lain. Dan berikutnya tahun 2016 saya sempat mengoprek Microsoft HoloLens. Ini kalau ini tidak ada di lab kami karena cukup mahal, harganya sekitar 3.000 US dollar saat dirilis. Berarti kalau dirupiahkan mungkin bisa 45 jutaan ya. Jadi kita nggak miliki itu saat saya cuma mengoprek pas beberapa kali ada workshop dengan Microsoft. Ini agak berbeda dengan VR karena konsepnya adalah mixed reality. Jadi lebih dekatnya ke augmented reality. Jadi dia berupa kacamata. Kemudian ketika dari sudut pandang penggunanya akan tampak semacam hologram gitu yang dapat disentuh dengan tangan langsung, tidak harus menggunakan controller yang lainnya. Ini yang tadi disampaikan Pak Masyuri ini banyak digunakan pada kedokteran untuk operasi, bahkan sekarang sudah ada operasi jarak jauh menggunakan 5G ya, dan perangkat HoloLens ini. Jadi dokternya di mana gitu ya, kemudian pasiennya di lintas benua. Tentunya harus dengan jaringan internet yang memadai ya. Karena bahaya kalau ada delay atau ada lag gitu ya. Jadi ya, dokternya udah mengoperasi kemana, robotnya di seberang sana tuh terlambat. Jadi kan bahaya. Ini sudah digunakan untuk operasi jarak jauh dan kalau jarak jauh mungkin masih jarang ya. Teman kalau yang lebih sering itu adalah digunakan oleh para dokter untuk briefing tim operasinya. Jadi akan lebih mudah dengan menggunakan semacam holografis seperti ini. Jadi ketika di ruang rapat gitu, kemudian menunjukkan bagian dalam tubuhnya seperti ini dalam bentuk hologram. Kami memiliki device yang satu lagi, yang ini adalah MetaVision 2 tahun 2018. Ini ada di lab kami. Ini mirip dengan HoloLens meskipun kapabilitasnya jauh di bawah tentunya saja, karena harganya juga jauh di bawah gitu. Kalau HoloLens tadi 45 jutaan, kalau Meta 2 ini cuma 13 jutaan. Kita ada satu di lab. Ini terdiri dari beberapa banyak sensor ya. Nih kalau dilihat nih kameranya aja udah ada 3 atau 4 ini. Kamera di sekitar device-nya itu gunanya apa? Untuk mendeteksi environment di sekitar pengguna. Sehingga dia dapat mengenali kalau di depan saya ada meja atau ada laptop, maka saya dapat meletakkan objek virtual di atas meja real tersebut gitu. Itu yang dapat dilakukan dengan konsep mixed reality. Jadi agak berbeda sedikit dengan virtual reality. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaan virtual reality, mixed reality, dan augmented reality. Kemudian berikutnya tahun 2019, ini kami sempat ada riset juga, kerjasama riset dengan Epson Indonesia. Kami dipinjami sebuah device bernama Epson Moverio BT300. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Google Glass, nah, ini mirip banget bentuknya dengan Google Glass. Jadi dia kacamata dengan kotak eyeglass-nya tuh tipis ya seperti itu di depan itu. Dan konsepnya adalah ada proyektor kecilnya dari sampingnya. Itu dia menembakkan, memproyeksikan gambar ke kaca, prisma kaca di depan mata pengguna. Sehingga muncul visualnya di sana. Itu sangat sederhana, biasanya digunakan untuk membantu ketika navigasi berkendaraan, atau seringnya ternyata Moverio ini digunakan untuk para pilot drone. Jadi ketika pilot drone menggunakan kacamata itu sehingga bisa melihat drone-nya ada di atas, kemudian di kacamatanya tampilan dari video kamera drone-nya gitu. Jadi bisa melihat apa yang dilihat drone-nya dan ada langsung melihat drone-nya ada di mana juga. Kemudian berikutnya yang kami ada di lab adalah HTC Vive ini ya. Ini mungkin teman-teman yang pernah menggunakan VR lazim dengan permainan ini, namanya Beat Saber ya. Beat Saber, pedang dengan beat-beat musik ya. Jadi ada kotak-kotak berterbangan ke arah pengguna sesuai dengan irama musik. Kemudian pengguna itu menggunakan memegang pedang virtual tentunya untuk menghancurkan kotak-kotak tersebut. Ini lumayan seru untuk olahraga di dalam ruangan. Capek juga nih main game ini dengan musik yang beatnya tinggi, sekitar 10 menitan itu sudah berkeringat. Ini lumayan untuk bisa diarahkan kalau dalam sisi pembelajaran, bisa untuk edukasi olahraga mungkin ya.
edukasi olahraga. Cuman ya ini sayangnya kalau perangkat seperti ini kan masih cukup mahal. Jadi mungkin untuk diadakan di kampus-kampus dan untuk di sekolah-sekolah itu masih sulit ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa alternatif yang dapat digunakan, yang dapat secara massal bahkan secara murah digunakan oleh siswa atau mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya device yang ada juga adalah Medcase Glow seperti ini. Bentuknya sudah sangat mirip dengan kacamata, cuman perbedaannya kalau dilihat dari belakang, ini yang di dekat mata ini ada semacam sama tadi mirip konsepnya dengan Epson tadi ya, ada semacam prismanya gitu. Jadi disitulah gambar-gambar virtualnya akan dipantulkan. Ini masih sederhana, cuman di sini sudah ada perkembangan positif bahwa device-nya sangat tipis, kemudian bahkan dapat digunakan sebagai kacamata sehari-hari. Dan dia terhubungnya tidak menggunakan processing tersendiri, tapi dia terhubung dengan handphone kita. Nih, handphone seperti ini, handphone biasa yang Bapak Ibu miliki. Cuman dengan yang USB-C ya, karena processing power handphone Anda itu sudah sangat tinggi, tinggi prosesornya dibandingkan dengan bahkan PC sekalipun 20 tahun yang lalu gitu. Jadi processing power di handphone, kemudian visualisasi di kacamatanya. Ini untuk kedepannya saya yakin untuk augmented reality itu bentuknya akan seperti ini. Bahkan mungkin bisa dikombinasikan dalam satu device VR dan AR sekaligus. Jadi kalau ketika mode AR maka dia kacamatanya akan transparan. Ketika mode VR maka kacamatanya akan opak, akan tertutup gitu ya. Gitu. Jadi trennya seperti itu trennya. Jadi ada kacamata pintar, kemudian terhubung dengan handphone untuk processing powernya. Kemudian yang terakhir yang baru saja rilis di tahun lalu, kalau tidak salah, atau 2019, saya lupa ya, itu Microsoft HoloLens 2, ini yang teknologi terbaru dari Microsoft, lanjutan dari HoloLens yang pertama tadi ya. Ini sama, kita pinjam juga karena kita tidak memiliki cukup mahal device-nya, ini banyak digunakan, bahkan secara resmi sudah digunakan untuk angkatan bersenjata Amerika, baru tahun lalu tuh resmi itu. Jadi Microsoft ada kerjasama dengan tentaranya Amerika untuk menggunakan ini saat simulasi perang. Oke, sebelum masuk berlanjut ke materi, saya izinkan dulu untuk menyampaikan terkait hubungannya dengan pembelajaran daring. Jadi yang sedang kami buat di TLU adalah Center of E-Learning and Open Education, yang tadi saya sampaikan dia mengelola seluruh pembelajaran daring di Telkom University. Nah, ini yang konvensional adalah berbasis video, berbasis LMS ya. LMS-nya berbasis video dan non-video, kemudian ada teks, visual, dan lain-lain. Kemudian ke depannya kami ada arah untuk berbasis virtual juga, virtual reality, dan yang lebih imersif. Karena kita melihat pandemi sekarang ini, teman-teman mahasiswa yang membutuhkan praktikum tidak dapat melaksanakan dengan optimal ya. Yang masih dapat mungkin yang praktikum berbasis komputer ya, itu masih bisa dipandu oleh dosen dari jarak jauh, kemudian masing-masing praktek dengan laptop dan PC-nya masing-masing. Cuman begitu harus ada lab-lab yang membutuhkan device khusus, misalkan ada alat pabrik, alat produksi, kemudian alat mesin, kemudian mesin las ya, kemudian komponen elektronika, itu sulit melaksanakan praktikumnya. Nah, ini kami ada beberapa penelitian yang nanti akan saya tunjukkan contohnya. Apa pentingnya pemanfaatan VR pada edukasi? Mungkin kalau ini kita semua sudah mafhum adanya learning pyramid berikut ini ya. Itu yang pertama dari sisi auditori dulu, yang paling rendah, yang paling atas itu. Jadi kalau lecture biasa, pengajaran biasa, mungkin dari retention rate-nya, jadi ilmu yang nempelnya mungkin sekitar 5% gitu ya, dari pada siswa kita. Gitu. Tapi jika makin ke bawah, makin dalam bentuk pembelajarannya, ada diminta membaca. Jadi kalau tadi lecture searah ya, dari kita dosen, pengajar, guru searah ke siswa kita, kemudian mereka diminta membaca, itu akan meningkat. Kemudian ada audio visual, makanya itu kenapa pembelajaran daring sangat disarankan untuk dilengkapi dengan audio visual yang menarik. Gitu. Entah ada video atau suara-suara. Kemudian berikutnya ada demonstrasi, jadi tidak hanya audio visual, tapi mereka diminta praktek. Berikutnya ada diskusi antar teman dengan pengajar juga, sehingga mereka bisa menggali menurut pemahaman mereka apa yang sudah materi yang sudah dipelajari. Dan yang di atasnya itu adalah ada praktis ya, dan yang paling tinggi adalah mengajari yang lainnya, mengajari rekannya. Itu berarti sudah makin banyak yang ilmu yang menempel. Nah, di sini dengan memanfaatkan virtual reality diharapkan meskipun secara daring,
itu siswa kita tetap dapat melaksanakan sampai tahap minimal praktek, meskipun prakteknya tidak nyata gitu. Sehingga kalaupun nggak 75% minimal bisa 60% atau 65 gitu lah ya. Di bawah masih tentunya masih di bawah praktek nyatanya karena gimana pun ketika menggunakan virtual reality itu untuk tahun ini minimal paling tidak ya yang distimulus oleh perangkat VR itu sementara ini hanya dua panca indera, yaitu adalah indera penglihatan dan indera pendengaran gitu ya. Ada audio dan ada visualnya. Sementara baru itu belum sampai ke panca indera yang lainnya. Tentunya nanti kalau sudah makin berkembang teknologi VR, visinya saya lihatnya akan makin maju teknologi VR, terutama dengan adanya riset-riset di bidang brain computer interface itu kita akan lebih dalam lagi, lebih imersif lagi manfaatkan teknologi VR tersebut. Nah, terkait hal tersebut kami ada beberapa riset internal dalam bentuk hibah ya yang kami berikan ke dosen-dosen kami. Ini memang hibahnya khusus sehingga memang sangat terbatas, ini di luar penelitian biasa. Jadi khusus untuk pembelajaran, cuman gimana meningkatkannya supaya lebih inovatif gitu ya. Jadi dari banyak judul ini mungkin saya highlight dua saja, yang nomor 4 dan nomor 7, itu karena terkait dengan VR khusus ya, sesuai dengan topik kita hari ini. Jadi di tahun 2019 kita sudah mengadakan salah satu hibah learning excellence untuk masih tahap awal ya, untuk bagaimana membuat prototyping pembelajaran dengan menggunakan virtual reality. Kemudian tahun 2020 dilanjutkan tahun berikutnya sudah membuat POC-nya, proof of concept-nya untuk mata kuliah memasak olahan Nusantara di Prodi D3 Perhotelan Fakultas Ilmu Terapan. Jadi fakultas kami ini, Fakultas Ilmu Terapan memang sangat variatif ya, gado-gado, karena ilmu terapan isinya rata-rata diploma semua, memang diploma semua D3 dan D4, itu bahkan ada prodi D3 perhotelan. Makanya kami bekerjasama dengan prodi tersebut untuk membantu kira-kira apa yang dapat kita virtualkan dari mata kuliah di prodi Bapak Ibu. Kemudian dari tadi disebut-sebut sudah VR. Sebenarnya apa itu VR ya? Nah, VR ini sebenarnya kalau menurut definisi beberapa sumber ini penggunaan teknologi komputer untuk mensimulasikan dengan memicu panca indera penggunanya, sehingga seolah-olah pengguna merasa benar-benar berada di dalam teknologi komputer tersebut, di dalam lingkungan virtual tersebut. Gitu. Terus apa bedanya dengan augmented reality, dengan mixed reality? Nah itu kalau augmented reality mungkin sekarang juga sudah makin banyak ya penggunaannya. Jadi perbedaan mendasar untuk VR dan augmented reality adalah kalau VR itu pengguna ketika masuk ke dunia virtual itu dia akan dipindahkan ke dunia lain, tanda kutip ya, dipindahkan ke dunia lain. Jadi benar-benar berpindah ke dunia yang berbeda, ke lingkungan 3 dimensi yang berbeda. Lain halnya dengan augmented reality. Kalau augmented reality dia akan tetap berada di tempatnya dia berada, tapi augmented reality menambahkan informasi, mengenhance ya, menambahkan realitas sekitar menjadi yang lebih value-nya bertambah gitu. Jadi menambahkan informasi lain gitu pada lingkungan sekitar kita. Nah sebenarnya paling mudah menjelaskan ini dengan salah satunya kalau saya sering ke mahasiswa tuh dengan film ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menonton film ini, Ready Player One, film 1-2 tahun yang lalu ya. Ini nanti akan saya tunjukkan sekilas trailernya. Jadi menceritakan sebuah kondisi di dunia di masa depan yang tidak terlalu jauh, yaitu di mana penduduk dunia sudah sangat padat gitu ya, sudah crowded, sehingga lingkungan dunia nyata tuh kumuh gitu, kumuh. Orang tinggal di tempat-tempat yang kumuh karena saking padatnya, saking ramainya gitu. Nah, tapi di sisi lain ternyata kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya untuk membuat dunia baru, dunia virtual. Nah, di sini di Ready Player One masih menggunakan yang VR semi konvensional dan semua saat ini sudah ada. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu nonton film ini sehingga bisa melihat visi ke depannya VR itu yang tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 10-20 tahun ke depan ya, itu tidak terlalu jauh sebenarnya. Itu kira-kira akan seperti ini teknologinya. Sudah ada teknologi sensori untuk menstimulus panca indera kita dari sisi matanya, kemudian dari sisi penciumannya, bau ya, kemudian dari sisi haptiknya, respon haptik, respon getaran, itu bentuknya sudah full body suit, jadi baju utuh itu ketika di dunia virtual kita misalkan disentuh atau ditembak gitu ya, akan terasa ada getarannya di sini gitu. Mungkin bisa biasa sih berupa motor penggerak ya, berupa dinamo kecil-kecil yang tersebar di seluruh area pakaiannya. Kemudian kalau
tertembak di sini berarti dinamo sini yang berputar, jadi ada getaran gitu. Atau mungkin kedepannya akan berbentuk rangkaian listrik ya, mengejutkan di sekitar di titik-titik tertentu gitu. Itu Ready Player One. Jadi mungkin estimasinya 10 tahun 20 tahun depan akan menjadi dunia VR yang makin sudah lazim digunakan. Tapi bibitnya sekarang itu sudah banyak sih sebenarnya. Apalagi didorong oleh masa pandemi ini sehingga orang banyak beralih melalui pertemuan online dan pertemuan virtual. Itu sudah makin ramai. Bahkan beberapa konser, ini bukan pendidikan, cuman entertainment, beberapa konser yang virtual itu sudah lazim menggunakan game-game yang berbasis 3 dimensi dan berbasis virtual reality juga. Jadi ada beberapa konser kelas dunia yang dilaksanakan konsernya di dalam game. Dan itu nyata ramai sampai ribuan orang yang hadir gitu. Nah, itu berarti potensi itu ada gitu, bahkan besar. Itu salah satu contohnya. Kemudian visi lain terkait perkembangan VR itu ada di film lainnya, Black Mirror. Jadi ini adalah film di Netflix ya, mungkin ada yang berlangganan itu. Kemudian banyak episodenya, cuman antar episode tidak berhubungan, jadi bisa nonton dimanapun. Nah, di beberapa episode itu dia menceritakan VR yang jauh lebih advance. Mungkin kalau saya tebak mungkin baru 30 tahun ke depan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan perangkat semacam tadi head mounted display maupun speaker maupun pakaian haptics. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ya, itu dia sudah menggunakan semacam brain computer interface. Jadi ada device yang dipasang di kepalanya ya, untuk langsung mentap, langsung masuk memotong arus-arus gelombang otak kita, arus listrik mungkin ya, saya kurang paham terkait BCI ya. Cuman intinya dari konsepnya adalah langsung memotong gelombang otak kita langsung di otaknya, sehingga seluruh panca indera kita sudah disimulasikan melalui alat tersebut. Jadi tidak perlu lagi menggunakan device-device VR. Dia langsung ketika dipasang itu dia langsung lemas aja seolah-olah gitu, dan langsung. Tapi di dunia itu dia sudah pindah ke dunia lain. Itu cukup ekstrim ya konsepnya, cuman saya tebak sih dengan melihat perkembangan penelitian terkait PCI sekarang tuh mungkin 30-40 tahun ke depan tuh ini akan menjadi sesuatu yang sudah nyata. Nah, kira-kira visinya VR itu arahnya sampai ke sana, bahkan sampai membentuk dunia virtual yang benar-benar sangat terasa nyata oleh penggunanya gitu. Tadi melanjutkan perbedaan VR dengan realitas-realitas lainnya. Jadi kalau dilihat pada diagram tersebut, ini miliknya miligram ya, ini makin ke kanan, maka porsi dari virtual environment pada sistem tersebut makin besar, makin banyak ya. Nah, makin ke kiri, porsi dari real environment-nya yang makin banyak. Nah, jadi kira-kira kalau VR itu posisinya di kanan, pojok kanan ya. Tapi kalau sekarang mungkin masih semi imersif ya, di antara sini. Kalau yang sudah pojok kanan sekali itu yang saya bilang seperti tadi yang di film tadi, langsung ke tempelkan ke otaknya, ke kepalanya gitu. Langsung mensimulasikan apa yang dirasakan oleh panca indera kita. Nah, kemudian makin bergeser ke kiri, nah kira-kira di sinilah posisi augmented reality. Karena dia makin masih banyak porsi lingkungan nyatanya dibanding porsi lingkungan virtualnya gitu. Ini kira-kira posisinya. Kemudian mixed reality akan di antara keduanya, porsinya berbeda-beda, tapi mereka posisi MR itu ada di antara keduanya, di tengah-tengah antara real dan virtual itu. Kemudian beberapa aplikasi VR yang sudah pernah kami buat gitu ya di kampus yang terkait pembelajaran, karena tiap tahun sejak tahun 2014 itu saya selalu memfokuskan proyek akhir mahasiswa kami, kalau diploma kan proyek akhir ya, itu selalu ke arah AR dan VR. Ini saya coba mengutip beberapa produk diantaranya yang masih berhubungan dengan virtual reality ya, karena masih virtual reality dan pengajaran maksudnya pendidikan. Karena VR yang lainnya masih banyak, tidak saya mention. Diantaranya adalah berikut ini. Nah, yang pertama adalah ini. Front OVR, sistem pelatihan hotel front desk officer berbasis VR. Jadi ini adalah ini bisa digunakan untuk beberapa case pendidikan juga, tidak hanya di perhotelan ya, tapi studi kasus kami di perhotelan saat ini, saat itu. Jadi ceritanya adalah menggunakan mahasiswa menggunakan kacamata VR itu. Ini cukup murah karena menggunakan
konsepnya cardboard, Google Cardboard. Jadi kalau mereknya sendiri VR Box namanya. Kalau Bapak Ibu cari di Tokopedia dan lain-lain mungkin harganya sekitar 80 ribuan, cukup murah ya. Karena dia hanya berupa kotak plastik memang. Dan processing utamanya termasuk display dan kameranya tuh dari handphone Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti handphone Bapak Ibu dimasukkan ke VR Box tersebut. Itu kemudian konsepnya ketika si orang ini menggunakan kacamata VR, maka dia akan melihat video 360. Jadi video yang meng-capture seluruh lingkungan di sekitar kameranya. Nah, dia ada rekaman, ada video rekaman. Jadi di video itu ada ceritanya. Jadi datang seorang ini berpura-pura sebagai pengunjung hotel. Kemudian, nah apa yang harus dilakukan oleh si pengguna ini? Itulah dia harus sesuai SOP-nya, sesuai modul praktikumnya bahwa ketika ada pengunjung silakan ucapkan salam, kemudian tanyakan nama dan seterusnya. Nah disinilah pelatihannya berjalan. Jadi ini kita melakukan banyak kali tag video 360 ya puluhan kali karena ada berbagai percabangan. Jadi ketika respon si user ini benar, misalkan selamat pagi Ibu, apa yang bisa kami bantu? Nah jika responnya benar maka akan melompat ke video yang berikutnya. Tapi jika responnya salah, maka dia akan melompat ke video respon yang lain. Misalnya contohnya tamunya marah gitu ya. Kok gitu sih dan seterusnya. Pokoknya intinya kita sudah ada mempersiapkan berbagai cabang skenario. Nah, gimana cara si user ini bisa berinteraksi dengan sistem? Kita menggunakan voice recognition, pengenalan suara ya. Pengenalan suara dan tadi percabangan skenario. Jadi kita perbedaannya di situ. Tidak hanya video 360 satu arah, tapi kita dua arah gitu. Jadi kita ada beberapa titik video mungkin hanya sekitar 10 detikan ya satu video atau kurang ya karena hanya satu kalimat ya. Kemudian harus direspon oleh si penggunanya, si mahasiswanya. Nah, konsep seperti ini mungkin saya coba demokan sedikit dulu. Nah, ketika ini datang ya tamunya, tamu hotelnya. Kemudian dia mengucapkan apa-apa. Kemudian di sini ada to-do list-nya di sini. Ada list yang harus ada checklist yang harus dilakukan oleh si mahasiswanya. Ya, kemudian dia ngomong selamat pagi, selamat datang. Gitu. Kemudian apa yang dapat saya bantu gitu. Nah ini checklist-nya nih. Ini checklist ini sesuai dengan modul praktikumnya. Misalkan sedang berlatih untuk menyapa gitu ya. Nah, checklistnya apa saja. Kemudian ada juga berlatih untuk melakukan pemesanan. Nah, checklistnya apa saja dan seterusnya. Ini bisa diadopsi untuk berbagai macam pelatihan. Saya sih ada ide besar ya. Ini saya pengen mengimplementasikan ini ke ke toko-toko retail, misalkan ke Alfamart, Indomaret. Itu kan se-Indonesia ada. Bayangkan kalau se-Indonesia itu harus dilakukan pelatihan satu persatu itu akan sangat biayanya besar. Ini contohnya untuk di perhotelan. Bisa juga diimplementasikan ke perhotelan dan untuk pelayan minimarket. Gitu. Jadi ide kita adalah jika si pelayan minimarket ketika dalam masa training itu cukup menggunakan aplikasi VR ini. Nah, itu ada nilainya ya. Setelah selesai ada nilainya. Cukup menggunakan aplikasi VR, kemudian ketika sudah lulus dari aplikasi VR sesuai dengan SOP ada standar nilai tertentu, baru silakan baru melakukan praktek lapangan berhadapan langsung dengan customer atau testing dulu ya di pusat si minimarket tersebut. Jadi menurut saya sih akan sangat menghemat biaya ya, sehingga hanya calon karyawan, calon pelayan yang siap dengan SOP-nya sudah hafal misalkan, baru dapat maju ke tahap berikutnya. Itu ide terkait pelatihan virtual. Nah, itu sudah kami gunakan juga, kita implementasikan dengan kerjasama dengan Telkom Corporate University dan IndiHome untuk melatih para customer service yang di Plaza Telkom. Ini sementara masih baru yang di Bandung karena masih uji coba aplikasi ini. Jadi sama, kami melakukan perekaman, kemudian ada aktor yang berperan sebagai tamu, kemudian si CS IndiHome ini menyapa, kemudian halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan seterusnya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh bagian trainingnya di IndiHome. Gitu. Ini sekarang sedang diuji coba untuk di Plaza Telkom yang ada di Geger Kalong ya, yang di lingkungan Telkom Geger Kalong. Berikutnya yang pernah kami buat juga ini untuk kalau ini mungkin tidak khusus untuk spesifik pendidikan ya, tapi untuk mengenalkan lagi budaya daerah. Ini dalam bentuk permainan petak umpet VR. Jadi mengangkat permainan khas daerah, kemudian dengan bermainnya di dunia virtual dan menggunakan
bangunan-bangunan adat khas daerah untuk sebagai area bermain petak umpetnya. Ya, latar belakangnya sih karena sekarang tempat bermain mungkin makin jarang gitu ya yang untuk terbuka dan anak-anak makin sering di depan gadget. Jadi kita coba fasilitasi dengan yang VR semacam ini gitu. Jadi ya sudah, ini multiplayer kemudian berpindah-pindah antar tempat, kejar-kejaran dengan teman-temannya. Kemudian bentuk yang lainnya ada juga ini Batu Zoo VR, ini di Malang ya, ini kita VR-kan. Ini sama 360, jadi merekam video 360 kemudian interaksikan, jadi ada beberapa titik rekaman, bisa berpindah-pindah antar tempat. Ini konsep yang mirip ini sedang saya terapkan juga di Museum Geologi Bandung, saat ini sedang bekerja sama, masih on progress, sedang prototyping. Jadi karena di masa pandemi orang-orang tidak dapat ke museum untuk melihat-lihat koleksinya, itu kami buatkan aplikasi VR sehingga dapat masuk ke seluruh bagian museum dan mendapatkan informasi terkait koleksi-koleksi di museum yang ada di depan virtualnya itu, yang saat itu sedang dilihat oleh si penggunanya. Cuman bedanya yang ini ada objek 3 dimensinya sehingga dapat berinteraksi juga dengan objek 3 dimensi menggunakan tangan. Jadi serunya itu seperti ini. Jadi misalkan ini VR-nya ya di depan muka gitu ya. Ini ketika tangan pengguna masuk ke depan sini, ke depan apa nih, handphone, itu kan handphone ada kameranya. Itu terdeteksi menggunakan hand recognition dengan computer vision. Tangannya terdeteksi, kita masukkan ke dunia virtualnya. Sehingga di dalam dunia virtual VR tadi, tangannya ada menyentuh hewan-hewan yang ada di sini, yang ada di kebun binatang virtual tersebut. Itu yang berbeda dengan VR-VR yang lainnya, yang kami coba, konsep yang kami buat. Kemudian berikutnya ada balap karung VR, sama tadi idenya mengangkat mainan khas daerah ya, balap karung VR, cuman berbedanya ini dunianya 3D ya, jadi bisa bereksplorasi ke berbagai arah. Dan khasnya lagi dan uniknya lagi untuk berinteraksi untuk dapat berjalan atau melompat ya pada dunia VR ini, user harus benar-benar melompat. Jadi menggunakan kacamata VR itu untuk maju itu dia harus benar-benar lompat. Jadi experience-nya kerasa gitu. Maju, kemudian belok, lompat gitu. Jadi seru lah kalau main ini. Bahkan saat itu ketika kami uji coba, kemudian lakukan saat proyek akhir ya, itu kami minta mahasiswa mendemokan di kelas, membawa karung beneran untuk experience ya, kemudian menggunakan kacamata VR, kemudian lompat. Gitu. Itu yang berikutnya. Kemudian ada juga yang ini terkait penggunaan sepeda. Sekarang zaman pandemi, cuman sudah makin banyak yang bermain sepeda di luar ya. Konsep ini pernah kami tawarkan ke gym, cuman karena ditawarkan 2 tahun lalu, jadi gym juga ngerasa aneh, ini buat apa maksudnya, kurang keras. Cuman sekarang makin terasa kebutuhannya karena orang makin banyak ingin bersepeda, cuman lebih aman pakai sepeda statis gitu ya. Nah ini kita menggunakan sepeda biasa dengan sensor dan aktuator pada bagian rodanya, kita pasang di belakangnya ya, klak gitu, untuk menjadi pemberat. Kemudian dikombinasikan dengan virtual reality. Ini adalah bergambar video tempat-tempat wisata populer di Indonesia. Nah, saat itu ketika libur antar semester itu kami memiliki kamera 360 ya di lab ya, kamera untuk merekam video dan gambar lingkungan di sekitar kameranya. Itu saya kirimkan ke mahasiswa yang asalnya dari mana kemarin, dari Bali. Oh, kamu rumah di Bali? Oke, saya kirimkan kamera ya, tolong direkamkan. Nah, dia rekam tuh di area-area menarik di Bali gitu ya. Kemudian di beberapa kota lainnya juga, di Malang, kemudian di Bandung sendiri dan tempat-tempat lain. Itu kami coba berusaha mengumpulkan, kemudian kami buatkan VR-nya, sehingga ketika menggunakan VR ini, langsung saja saya demokan ya. Bentar, di sini ada video soalnya. Nah, ketika menggunakan VR tuh si pengguna ini seperti ini, menggunakan sepeda statis, sepeda biasa, kemudian dia pasang sensor sehingga tidak bergerak sepedanya. Kemudian di VR-nya tampilan ketika jalanan itu, ketika direkam menggunakan sepeda di sana. Nah, ketika melihat kanan ya kanan juga, ketika melihat kiri di kiri juga. Nah ini roda belakang ini bebannya sesuai dengan apa yang ada di videonya. Jadi kalau di video VR itu menanjak, maka beban di rodanya pun akan makin berat gitu. Jadi waduh berat banget gitu rodanya. Tapi ketika di video VR tuh turun gitu, mungkin lagi turun gunung gitu ya, itu goesannya akan terasa ringan juga. Loss gitu. Itu tuh gunanya si aktuator ini, sensor aktuator ini, supaya dapat lebih mensimulasikan kondisi sepeda sebenarnya dan dapat digunakan untuk olahraga ya. Jadi itu bisa di aplikasi lainnya bisa juga kita buat menjadi
untuk sepeda santai tapi terprogram. Jadi misalkan, oh saya ingin menurunkan berat badan, misalkan harus bersepeda berapa kilometer secara virtual dengan bebannya sekian. Nah, itu bisa diatur pada alat tersebut. Gitu. Ini kami dapatkan alat ini dari hibah dari perusahaan rekan kami, lumayan harganya sekitar 12 jutaan waktu itu. Tapi menurut kami sangat bermanfaat untuk membuat sistem-sistem yang seperti ini. Gitu. Nah, ketika merekam video ini ada cerita seru nih, karena saya arahkan ke mahasiswa saya yang merekam ini, kalau bisa yang direkam jangan ada orang atau mobil. Kenapa? Karena videonya akan saya buat dinamis juga. Jadi kalau gue sana pelan, maka videonya pun akan melambat. Nah, kalau gue sana kencang, maka videonya pun akan makin ngebut, makin cepat. Nah, otomatis kalau ada orang di dalam videonya atau motor atau mobil itu kan aneh ya, kalau video saya percepat, saya perlambat, gerakannya jadi lambat juga orang. Makanya saya wanti-wanti ke mahasiswa saya, kalau bisa rekamannya jangan ada orang lain atau jangan ada kendaraan lain, karena nanti akan aneh ketika digunakannya pada aplikasi kita gitu. Kemudian berikutnya ada aplikasi lainnya. Ini lebih ke, kalau ini penelitian ya, karena kalau Bapak Ibu ketahui mungkin pernah mencoba juga VR yang menggunakan VR box tadi, atau mungkin siswanya atau pengalaman dari yang lain. Itu ketika terlalu lama menggunakan VR akan terasa pusing atau mual. Itu apa ya Pak? Ya itu memang lazim sih, karena sesuatu hal. Jadi itu namanya cyber sickness. Jadi ketidaknyamanan, sakit ya. Meskipun ringan ya, nggak terlalu berat ya, itu yang diakibatkan karena berinteraksi dengan sesuatu cyber, dalam hal ini adalah khususnya VR. Itu kami membuat penelitian kira-kira apa yang dapat meringankan ya, meringankan efek tersebut, karena kan sebenarnya VR ini sangat bermanfaat, tapi ada efek sampingnya ini. Itu sebenarnya pertama penyebabnya dulu. Jadi efek samping ini disebabkan karena ketidaksinkronan antara indera-indera sensori kita dengan apa yang dilihat. Jadi gini misalkan dia naik sepedanya virtual. Lazimnya kalau naik sepeda itu terasa angin misalkan, tapi ini di dalam rumah jadi nggak kerasa indera perabanya gitu. Atau yang di lainnya naik roller coaster kan naik turun, belok kanan kiri gitu ya. Di visualnya seperti itu, tapi badan kita tidak merasakan itu, tidak merasakan gravitasinya, kayak tarik ke kanan, kiri, belakang, depan, belakang, dan seterusnya, itu kita tidak merasa. Itu kita bingung, otak kita bingung. Silakan dicoba sendiri deh Bapak Ibu. Kalau punya VR box ya, kan cukup murah, 80 ribuan, main VR, buka YouTube 360 ada ya, YouTube 360, cari roller coaster VR gitu, mainkan. Itu kalau tidak terbiasa, dijamin nggak sampai 5 menit udah mual ya, pusing gitu. Nah, kita coba meriset gimana caranya mengurangi efek tersebut. Akhirnya ditemukan beberapa hal yang dapat kita mengurangi. Salah satunya menggunakan gelang tadi, gelang akupuntur ya, kemudian meningkatkan frame rate nih, FPS dari 30 fps jadi 60 fps secara teknis ya, sehingga update dari visualnya lebih cepat gitu ya. Kemudian ini mengecilkan tampilannya supaya lebih fokus, karena terlalu lebar bikin yaitu efeknya ternyata terasa ada seperti itu. Jadi kita membuat aplikasi sederhana, hanya menampilkan semacam roller coaster untuk menstimulus efek cyber sickness saja. Sengaja kita ingin apa ya yang paling cepat untuk menimbulkan efek ketidaknyamanan ya dalam VR. Nah, akhirnya kita buatkan roller coaster sehingga muncul. Bahkan ada yang dalam salah satu tester kami saat user testing itu baru 10 detik main tuh langsung udah keringat dingin, sampai keringatnya banyak, udah dingin. Pak saya nggak kuat Pak. Ya udah silakan, langsung kita catat. Ternyata baru 10 detik untuk orang ini segini. Kita ada sekitar 10 responden waktu itu. Kemudian yang pernah kami oprek berikutnya adalah ini terkait tadi yang saya ceritakan, BCI ya, Brain Computer Interface. Oh ya, by the way ini fotonya itu cuman untuk ilustrasi aja ya. Kalau EEG, encephaloelectrograph ya, kalau elektroencephalograph balik mungkin. Yang kami miliki di lab nggak sebagus ini, lebih kecil, sensornya cuman 2 atau 3 atau 5, cuman 5 sensor. Kalau ini kan gede-gede, ada satu titiknya tuh berapa sensor gitu ya, sangat mahal ini. Tapi kita punya EEG juga yang kita gabungkan dengan virtual reality. Nah, apa yang kami buat saat itu untuk mendeteksi fobia apa yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kan sangat berbahaya ketika di dunia nyata kita menemui fobia kita ya, misalkan takut darah gitu ya, tiba-tiba di mana ngeliat darah kemudian pingsan gitu. Nah, ini kita mencoba
mengetahui fobia apa yang dimiliki seseorang dengan lingkungan simulasi yang aman. Jadi silakan duduk dengan nyaman, kemudian pakai VR-nya, pakai EEG-nya. Kemudian kami akan menampilkan beberapa video yang kita perkirakan bisa untuk memicu fobianya, Nah itu kita akan tampilkan ada sekitar 10 video. Nah, kemudian ketika video tertentu terdeteksi, yang dideteksi EEG adalah emosinya. Ada sekitar saya lupa ada 7 kalau nggak salah, 7 jenis emosi, dan yang relevan dengan fobia kita tetapkan terkait fun dan stres. Jadi tingkat stresnya berapa nilainya gitu. Jadi ketika melihat video tertentu ternyata stresnya meningkat, nah kita indikasinya berarti Anda berapa persen fobia gitu. Nanti akan ada rekapnya. Diprediksi fobia ini berapa persen, fobia ini tidak, fobia ini berapa puluh persen, dan seterusnya. Gitu kira-kira terkait yang kita lakukan untuk ini. Ini tidak berhubungan langsung dengan pengajaran ya, karena ini lebih ke risetnya. Nah, satu lagi yang berhubungan dengan pengajaran itu adalah yang ini. Nah, ini adalah untuk melatih kalau ada bencana. Nah, ini sebenarnya cocok untuk diterapkan karena sulit mungkin ya mensimulasikan kejadian bencana. Mungkin kalau yang selama ini ya tentunya drilling fisik tetap diperlukan ya. Misalkan benar-benar kalau gedung 3 lantai, 4 lantai tetap mungkin setahun sekali 2 kali diminta untuk pelatihan bencana. Jadi berlari bareng melalui tangga darurat dan seterusnya. Tapi ini untuk yang lebih bisa digunakan secara sering, lebih sering ya, itu bisa menggunakan virtual reality ini. Minimal dengan cara menggunakan VR ini, orang yang bekerja atau tinggal di suatu gedung itu lebih paham, lebih hafal, dan nanti diharapkan lebih hafal terkait posisi-posisi tempat-tempat darurat, misalkan di mana tombol alarmnya, di mana tangga daruratnya, dan lain-lain. Gitu. Sehingga diharapkan kalau ketika terjadi bencana beneran itu sudah terbiasa, sudah muscle memori ya, memorinya sudah nempel gitu ya, bahwa oh di sana tuh tangga darurat sana, jadi ketika gempa langsung larinya ke sana gitu, udah itu aja, refleks aja. Ini saya akan tampilkan video demonya dari aplikasi ini. Jadi untuk K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja menggunakan VR nih, kita benar-benar merekam video 360, cuman asapnya dan retak-retak itu bohongan ya. Itu efek visual aja sama apinya. Tapi kita coba buat supaya serealistis mungkin. Nah, kemudian kita akan menuju kemana? Ke sana. Klik. Pindah lagi ke sana. Pindah lagi kemana lagi? Ke sana. Klik gitu. Dan seterusnya. Kalau ada kebakaran, jadi kita harus menghindari ke tempat lain. Jangan mendekati, dan seterusnya. Jadi diharapkan dengan cara seperti ini, para pengguna aplikasi ini dan pengguna gedungnya hafal di mana saja tempat-tempat rawan misalkan, dan di mana saja titik-titik pintu darurat dan tangga darurat, sehingga diharapkan langsung secara refleks akan menuju ke sana larinya gitu. Karena biasa kalau udah panik kan kita udah mungkin nggak bisa mikir macam-macam ya, itu harus udah semi refleks ya apa tindakan yang akan dilakukan oleh si orang tersebut. Ini kira-kira kita buat visualnya seperti ini supaya lebih terasa suasananya sedang ada bencananya gitu ya. Kemudian itu beberapa demo tadi, kemudian kita langsung masuk ke kira-kira platform apa dan layanan-layanan yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan VR untuk edukasi. Nah, ini saya coba mengumpulkan beberapa di antaranya ya. Ini langsung nanti setelah sesi ini salah satu atau duanya dapat Bapak Ibu langsung praktekkan untuk misalkan digunakan di kelas masing-masing. Gitu. Yang pertama adalah ini Labster. Ini sudah kelas dunia kalau ini ya, dan biayanya cukup mahal juga. Ini bahkan kalau nggak salah kampus di Amerika pun, saya lupa Harvard atau MIT, itu menggunakan praktikumnya ada yang menggunakan Labster gitu. Ini lengkap memang, ada yang praktikum kimia, biologi, dan lain-lain ya. Ini developernya di Indonesia sebenarnya di Bali gitu. Tim developer di Bali, cuman mereka memang multinasional, jadi di beberapa negara. Ini sudah terkemuka. Saya tidak sarankan ini karena tadi dari biayanya cukup tinggi dan meskipun sangat realistis ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri menggunakan yang berikutnya adalah Learn Bright. Nah, sama ini konsepnya VR juga, mungkin bisa berbasis 3 dimensi ataupun juga berbasis video 360, video ataupun foto 360. Nah, yang berikutnya lagi ada spasial. Nah, kalau ini kombinasi antara VR dan AR. Dan ini dapat digunakan sekarang juga. Nanti silakan setelah ini, silakan search ya, namanya spasial.io.
Ini saya suka gunakan untuk meeting online. Jadi buat variasi aja Bapak Ibu, kalau misalkan meeting online pakai Zoom, pakai Meet itu bosan gitu ya, cuman menatap muka. Nah, spasial ini seru banget. Dia tidak cuma menatap muka, tapi bisa melihat fisik teman kita, meskipun itu avatar ya, avatar 3 dimensi. Atau kalau dan canggihnya dia bisa digunakan dari multi device. Jadi kalau misalkan, oh saya cuma punyanya laptop Pak, oh ya nggak masalah. Akhirnya jadi tampilan di dalam spasial dia hanya tampilan webcam. Tapi kalau wah saya punya punya headset VR, Oculus Quest misalnya, ya udah bisa dalam bentuknya VR dan itu mereka bergabung dalam satu ruangan virtual. Atau yang paling lazim bisa menggunakan handphone biasa. Nanti akan modenya augmented reality. Ini yang lucu juga nih di menggunakan handphone biasa. Jadi pada spasial ketika biasanya ada papan tulisnya ya. Ketika kita tampilkan di handphone kita ada papan tulis bersama. Jadi depan saya itu ada papan tulisnya. Ini benar-benar diarahkan ke tembok kamar saya ini. Tembok kamar saya, cuma papan tulis virtual. Dan itu di depan papan tulis akan ada avatar-avatar user lainnya, teman-teman sekelas. Saya akan saya tunjukkan video demonya. Itu spasial dapat langsung Bapak Ibu gunakan, silakan download dan testing aja dengan rekan-rekan Bapak Ibu bisa untuk meeting ataupun di kelas. Berikutnya ada Melia Lab. Nah, ini buatan Indonesia ya. Ini sekarang sudah digunakan oleh puluhan sekolah se-Indonesia. Ini karena saking mudahnya ya Melia Lab. Ada versi trialnya juga, versi gratisnya ya. Itu hanya dapat terbatas untuk konten-konten 360 saya ingat saya. Kalau untuk versi berbayar bisa untuk konten 3 dimensi dan lain-lain. Saya akan saya tunjukkan demo juga. Ini lazim digunakan untuk pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadi untuk menunjukkan proses, mendemokan suatu proses atau menunjukkan benda 3 dimensi supaya lebih realistis, silakan gunakan Melia Lab. Jadi dia dari handphone, kemudian dibuka aplikasinya, kemudian dimasukkan ke VR box, gitu. Kemudian ya udah, dia berinteraksi dengan objek-objek virtualnya, gitu. Serasa ada di dunia sebenarnya gitu ya. Dan berikutnya ada AVS. Kalau ini rekanan kami, AVS itu adalah alam virtual semesta singkatannya. Memang dia fokusnya ke VR ya dan simulator. Tapi kalau ini lebih ke layanan ya, lebih ke custom karena mereka bukan semacam software yang secara masif mereka buat. Jadi kalau membutuhkan simulator tentu nanti akan saya demokan beberapa simulator yang pernah mereka buat mungkin relevan dengan Bapak Ibu sekalian kebutuhan di sekolahnya mungkin untuk praktikum dan lain-lain. Kemudian yang terakhir tentu saja di lab kami sendiri, ini kami banyak bekerjasama dengan instansi-instansi untuk mengembangkan aplikasi dan sistem seputar VR/AR untuk berbagai kebutuhan, untuk edukasi maupun untuk entertainment. Jadi saya untuk menyampaikan beberapa video demo dari beberapa yang sudah saya mention tadi, yang mungkin dapat langsung Bapak Ibu coba. Yang pertama dari AVS dulu. Nah, ini mereka membuat simulator kemarin simulator kendaraan tempur ya ini. Jadi menggunakan VR, kemudian ada platformnya juga bisa bergerak-gerak gitu ya. Nah, ini kalau ini simulasi las welding. Jadi benar-benar memegang perangkat lasnya. Nanti akan ada demonya yang lainnya. Nah, ini yang kemarin tank ya, tank M113. Lebih ke simulator. Kemudian ada teorinya, di LMS mereka tuh ada teorinya, kemudian ada prakteknya. Ini yang contoh alat las ya. Nah itu akan terlihat itu 3 dimensi semua ya tadi alat las tadi 3 dimensi. Kemudian ada evaluasinya. Nah kelebihannya menggunakan VR itu kan sangat presisi ya. Jadi misalkan tadi untuk praktikum las gitu. Jadi las itu sangat penting kemiringan si alat lasnya. Jadi dari VR kelihatan apakah si anak ini benar-benar bisa memegang lasnya atau solder mungkinnya kalau elektronika dengan tepat kemiringannya, kemudian jarak dengan timahnya dan lain-lain. Kemudian durasi pengelasannya. Itu bisa terlihat dari sini skornya. Bahkan mungkin jauh lebih akurat daripada kalau pengelasan langsung di lapangan praktek. Tapi tetap aja praktek tidak bisa digantikan karena gimana pun ketika praktek tuh ketika mengelas pasti ada aroma timah terbakar dan itu tuh tidak bisa digantikan sih. Itu mungkin kalau VR nanti sudah sangat imersif mungkin bisa mensimulasikan bau juga itu makin mendekati kondisi sebenarnya. Itu. Cuman yang ingin saya garis bawahi ini banyak data yang dapat kita ambil dari satu sesi praktek pengelasan virtual saja. Tadi dari sisi kemiringan lasnya, kemudian intinya semua aspek bisa untuk dikuantifikasi.
Ini beberapa produk mereka. Ini wedding simulator tadi ya, welding simulator untuk pengelasan. Tuh, langsung dipakai gitu ya. Dan seolah-olah dia benar-benar menggunakan helm las. Jadi supaya lebih terasa nyata. Nah, ini virtual ini ya. Ini virtual. Ini tank simulator. Video berikutnya terkait Milea Lab. Nah, ini platformnya. Ini nanti di dalam Milea Lab, Bapak Ibu bisa langsung memasukkan objek-objek yang sudah ready. Jadi sebenarnya sudah banyak objek 3D yang ready, bisa tinggal langsung drag and drop. Ini contoh sepertinya ini ya, tentang sejarah ini. Nah, ini tidak serumit kalau menggunakan Unity ya. Nah, tinggal siswanya menggunakan handphonenya, masukkan ke VR Box ya. Ini contoh VR Box ya. Kemudian mengakses lah itu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan, bisa harus menuju ke berbagai titik dan lain-lain gitu. Ini mungkin di antara sini Bapak Ibu guru di sini ada juga yang menjadi Milea Lab VR Ambassador mungkin ya, karena banyak banget mereka ambasadornya VR-nya karena sudah banyak digunakan puluhan sekolah SMK se-Indonesia gitu.